Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, pada kesempatan kali ini akan menampilkan video mengenai kasus-kasus tenaga kerja yang ada di Indonesia. Ribuan buruh PT Perkebunan Nusantara II Selasa siang berunjuk rasa di gedung DPRD Sumatera Utara. Mereka menuntut pembayaran upah selama 6 tahun bekerja yang tidak kunjung dibayar. Buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Rayon Tengah Bersatu mendatangi gedung DPRD Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol, Medan. Namun buruh hanya bisa menggelar aksi di jalan karena dihadang petugas yang berjaga. Dalam orasinya mereka mendesak para anggota DPRD agar mengakomodir tuntutan mereka, yakni meminta upah kerja selama 6 tahun dari PT Langkat Kepong yang telah menggunakan jasa para buruh PT Perkebunan Nusantara II yang merupakan perusahaan rekanannya. Masa buruh juga menuntut pembayaran bantuan dan santunan yang dihapus secara sepihak. Jika tuntutannya tidak dipenuhi, masa mengancam menggelar aksi yang lebih besar dan akan mogok massal. Pekerjaan merupakan sumber penghasilan yang sangat penting bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi diri dan keluarganya. Pekerjaan menjadi hal yang penting sebagaimana yang diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal tersebut dapat diartikan bahwa ketentuan tersebut dapat memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. kita harus bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan hidup melalui upah yang didapat. Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan dari pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dalam periode tertentu. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengatur mengenai peraturan yang berkaitan dengan tenaga kerja. Salah satunya adalah upah. Pemerintah juga sudah menetapkan kebijakan pengupahan yang diatur dalam Pasal 88 Ayat 2. Dan juga dalam Pasal 88 Ayat 3 berbunyi, pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja atau buruh sesuai dengan kesepakatan. Walaupun kebijakan sudah diatur, masih banyak perusahaan yang masih melanggar kesepakatan tersebut. Salah satu perusahaan yang melanggar kesepakatan tersebut adalah PT Sudarta Consulting. PT Sudarta Consulting adalah perusahaan yang beralamat di Depok, Jawa Barat, bergerak di bidang jasa konsultan konstruksi dalam proyek pembangunan DED Smelter Kolaka. 9 orang yang pernah bekerja di PT Sudarta Consulting menggugat perusahaan bekas tempatnya bekerja ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung. Dengan laporan perusahaan tak membayar sisa gaji dan hak normatif lain seperti tunjangan hari raya atau THR, upah lembur, dan jaminan BPJS Ketenagakerjaan maupun kesehatan. Kesembilan orang yang menggugat sebelumnya berstatus sebagai pekerja kontrak di PT Sudarta Consulting, yang masa kontraknya rata-rata dimulai pada bulan Januari 2020 dan berakhir pada Juli 2020. Namun, saat masa kontrak mereka sudah selesai, perusahaan tetap mempekerjakan mereka hingga 14 Agustus 2020 tanpa membayar sisa gaji mereka yang dihitung secara proporsional atau proprate, dimulai sejak habis masa kontrak hingga penerbitan surat parkleering oleh perusahaan pada 14 Agustus 2020.
Alerta Sihombing, advokat para penggugat mengatakan alasan perusahaan tidak membayar sisa gaji pegawainya karena ada permasalahan dengan pihak pemberi proyek. Di sisi lain, Imade Sudarta selaku Direktur PT Sudarta Consulting mengatakan perusahaannya mengalami krisis finansial karena pembayaran yang macet dari pihak pemberi proyek sehingga berimbas pada pembayaran sisa gaji pegawai. Imade Sudarta mengaku sempat berunding dengan para pegawainya untuk menjelaskan bahwa pembayaran sisa gaji mereka harus ditunda akibat kemacetan pembayaran dari pihak pemberi proyek. Serta beliau membenarkan bahwa pihaknya menawarkan pembayaran sisa gaji dengan cara dicicil selama 5 bulan saat mediasi di Disnaker, Depok. Dari 19 pegawai, sebanyak 10 orang diantaranya menerima tawaran seperti yang Imade Sudarta tawarkan, yaitu pembayaran sisa gaji dengan cara dicicil selama 5 bulan. Tetapi, kalau pihak pemberi kerja sudah membayar, kami lunasi saat itu juga, nggak usah menunggu 5 bulan, saat mediasi di Disnaker Depok. 9 pegawai lainnya tidak menerima tawaran tersebut, yaitu THR dibayar penuh dan gaji dicicil. Mereka memilih untuk melanjutkan perkara ke Pengadilan Hubungan Industrial. Imade Sudarta mengklaim urusan pembayaran sisa gaji untuk 10 pegawai yang menerima tawaran itu sudah selesai saat ini. Namun, 9 pegawai lainnya atau penggugat masih dalam proses ke pengadilan. Upah sangatlah penting bagi tenaga kerja. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak perusahaan yang kurang memperhatikan hal tersebut. Perusahaan terkadang lebih mementingkan untuk mencari profit atau keuntungan yang banyak, namun lalai dalam menyejahterakan tenaga kerjanya. Hal ini tentunya menyimpang dari hukum ketenagakerjaan. Contohnya adalah tidak membayarkan gaji tenaga kerja sesuai dengan surat perjanjian. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, PT Sudarta Consulting sudah ada itikat baik untuk memenuhi kewajibannya membayar gaji para pegawainya. Meskipun harus melalui beberapa tahap yang dilakukan secara berkala, namun yang bisa kita harapkan dari terjadinya kasus di atas adalah semoga kasus tersebut dapat terselesaikan dengan baik, tentunya dengan tanpa merugikan pihak manapun, baik para karyawan ataupun perusahaan tersebut.